badu 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 abu badu 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 abu badu badu badu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari materi kami tentang metodologi penelitian, di mana anggota kelompoknya yaitu saya sendiri Nur Afifah dengan NIM S1A121049 sebagai moderator, Putri Ramadhani dengan NIM S1A121051 sebagai pemateri, Riko Rozalvino Tarampak dengan NIM S1A121053 sebagai pemateri, Al-Sahab Wahid Amlan dengan NIM S1A121061 sebagai pemateri, Bimo Aryo Wibowo dengan NIM S1A121069 sebagai pemateri, dan terakhir Jenny Rahayu dengan NIM S1A121037 sebagai pemateri. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya langsung mulai saja. Yang pertama yaitu Gaya IEEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineers. Gaya IEEE merupakan standar untuk semua jurnal dan majalah yang digunakan untuk makalah dan artikel di bidang teknik elektro dan ilmu komputer. Gaya IEEE memerlukan catatan akhir dan referensi dikutip secara numerik dalam teks. Contohnya, A. Rezi dan M. Alam. Teknik pemrosesan array melalui transformasi dalam sistem kontrol dan dinamis, volume 69, sistem multidimensi, CT Leondes, ed. San Diego, Akademis Press 1995, halaman 133 sampai 180. Selanjutnya itu ucapan terima kasih dan atribusi. Bagian ini merupakan tempat untuk memberikan apresiasi singkat atas kontribusi seseorang atau suatu organisasi. Dalam beberapa kasus, individu tertentu mungkin membantu dalam pekerjaan peneliti, namun mungkin tidak layak untuk diikutsertakan sebagai penulis. Sebagai tanda terima kasih, kontribusi tersebut harus dihargai. Dalam penelitian teknik, ucapan terima kasih dimaksudkan untuk teknisi yang berpartisipasi, mahasiswa, lembaga, pendanaan, nomor hibah, institusi, atau siapa saja memberikan kontribusi. Selanjutnya yaitu apa yang harus diketahui. Setiap penulis harus mengetahui apa yang harus atau tidak boleh diakui. Pengarang harus mengetahui kutipan, ide, fakta, parafrase, organisasi, pendanaan, lisan, diskusi, atau dukungan laboratorium dan pekerjaan komputer. Yang pertama yaitu kutipan. Kutipan dalam teks seperti di bidang teknik, kutipan adalah jarang digunakan. Kutipan terdiri dari dua jenis, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Yang kedua yaitu berterima kasih. Penulis harus berterima kasih kepada orang-orang yang memberikan kontribusi yang sesuai dalam karyanya pekerjaan peneliti. Kontribusi karya non-penelitian pada umumnya tidak diakui dalam karya ilmiah, namun bisa juga dalam tesis. Yang ketiga yaitu menerima hibah atau tidak. Jika peneliti menerima hibah dari lembaga pemberi dana dan apakah dana tersebut merupakan dana hibah digunakan dalam karya yang dilaporkan dalam publikasi, maka dukungan tersebut harus selalu dapat diakui dengan memberikan rincian lengkap tentang program pendanaan dan hibah nomor di bagian pengakuan. Untuk materi selanjutnya, saya persilakan kepada pemateri. Baik. Untuk ucapan terima kasih dalam buku atau disertasi. Halaman ucapan terima kasih biasanya dicantumkan di awal tesis atau disertasi, tepat setelah daftar isi. Ucapan terima kasih yang terperinci ini memungkinkan peneliti mengungkapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian pekerjaan penelitian. Selanjutnya, dedikasi atau ucapan terima kasih. Dedikasi hampir tidak pernah digunakan dalam makalah, jurnal, artikel,
dalam proceeding konferensi atau paten dan digunakan secara eksklusif dalam dokumen yang lebih besar, seperti buku, tesis, dan disertasi. Walaupun ucapan terima kasih ditunjukkan kepada mereka yang telah membantu pembuatan dengan cara apapun, namun dedikasi ditujukan kepada siapa saja yang penulis inginkan agar buku tersebut dipersembahkan. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Oke, kemudian membangun hak kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual atau IP adalah terminologi yang dikaitkan dengan aset tidak berwujud yang memiliki nilai komersial dan timbul dari kecerdasan, kreativitas, dan imajinasi manusia, namun biasanya tidak memiliki bentuk fisik. Jenis utama IP adalah yang pertama itu ada merek dagang. Jadi merek dagang itu suatu tanda yang secara tepat membedakan barang milik pemiliknya atau layanan dari orang lain. Yang kemudian ada yang kedua paten. Jadi paten itu catatan hukum yang memberikan pemegangnya hak eksklusif atau suatu penemuan suatu sesuai klaimnya dalam wilayah geografis terbatas dan untuk jangka waktu terbatas dengan menghalangi pihak-pihak yang berkepentingan dari segala bentuk pembuatan, penggunaan, atau penjualan. Kemudian yang ketiga ada desain industri. Jadi perlindungan desain industri itu berkaitan dengan bentuk ornamen spesifik tertentu yang terkait dengan produk yang penggundaannya mungkin ingin digagalkan oleh pemiliknya. Yang keempat ada hak cipta. Jadi hak cipta itu adalah hak yang diberikan kepada pemilik atau pencipta sehubungan dengan penerbitan dan pendistribusian suatu karya. Kemudian next. Oke, materi selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kode dan standar. Standar adalah spesifikasi, kriteria, dan pedoman yang dipublikasikan untuk kinerja atau komposisi suatu produk atau proses. Standar seringkali melengkapi proses desain dengan memandu insinyur sehingga menghemat waktu desain secara signifikan. Standar dibuat oleh berbagai organisasi dan mungkin bersifat sukarela atau diwajibkan secara hukum. Adapun paten, subjek dan pentingnya. Paten adalah suatu hak eksklusif untuk mengecualikan orang lain, kecuali penerima lisensi, untuk memproduksi, menggunakan, menjual, atau mengimpor suatu invensi ke dalam wilayah di mana paten diberikan, untuk jangka waktu 20 tahun sejak tanggal pengajuan. Invensi dapat berupa produk, komposisi, metode, proses, dan penyempurnaan dari semua hal tersebut. Paten berisi solusi terhadap permasalahan teknis, mengungkap teknologi terkini, dan memberikan informasi penting untuk pengambilan keputusan mengenai proyek penelitian baru dan peluang bisnis. Baiklah, materi selanjutnya saya serahkan kepada pemateri. Persyaratan paten. Untuk yang pertama, kebaruan. Kebaruan merupakan persyaratan penting yang merupakan inti dari sistem paten. Di sebagian besar negara, pengungkapan kepada publik tidak boleh dilakukan sebelum pengajuan dilakukan. Yang kedua, aplikasi, utilitas, atau industri, yaitu suatu penemuan yang diusulkan harus mampu melaksanakan fungsi-fungsi yang ditentukan dan mencapai hasil-hasil yang tertentu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, langkah yang tidak jelas atau inventif. Kejelasan atau langkah inventif masyarakat mensyaratkan bahwa suatu penemuan tidak dapat disatukan dari informasi-informasi berbeda yang diketahui oleh orang-orang yang memiliki keterampilan rata-rata di bidangnya, sehingga memastikan bahwa paten diberikan hanya untuk perbaikan yang signifikan atas penemuan tersebut. Yang kedua, yang berikut persiapan dan pengajuan permohonan. Permohonan paten adalah kontrak antara permohonan dan kantor paten yang menghasilkan paten. Proses ini melibatkan penulisan formulir paten, evaluasi oleh pihak berwenang, dan audiens yang harus dipertimbangkan. Permohonan paten terdiri dari beberapa bagian penting termasuk latar belakang, ringkasan, penjelasan terperinci dan dengan gambar, klaim, dan abstrak. Waktu pengajuan sangat penting karena pihak ketiga dapat mengajukan permohonan kapan saja. Next slide.
Langsung saja, paten dan komersialisasi di dunia akademik. Penting bagi peneliti akademis untuk memahami bahwa mematenkan ide mereka tidak menghentikan publikasi. Meskipun ada beberapa situasi di mana publikasi dapat mempengaruhi kemungkinan mendapatkan paten, tetap ingat bahwa banyak paten tidak menghasilkan uang, tetapi mereka bisa mendukung kepentingan akademis dan menjadi batu loncatan untuk kesuksesan di masa depan. Yang selanjutnya, etika dalam penelitian teknik. Yang pertama, etika dalam penelitian teknik. Perkembangan teknologi menimbulkan berbagai permasalahan etika seperti masalah privasi dan data terkait sistem pengawasan, sehingga peneliti teknik perlu membuat keputusan etis dan bertanggung jawab atas dampak yang dihasilkan dari penelitian mereka. Yang kedua, ada jenis kesalahan penelitian. Yang pertama, fabrikasi. Fabrikasi atau pembuatan data yang tidak sah merupakan tindakan menyulap data atau eksperimen dengan keyakinan akan pengetahuan tentang kesimpulan dari analisis atau eksperimen tersebut. Yang kedua, pemalsuan atau perubahan data yang tidak pantas. Merupakan penafsiran atau penafsiran yang salah atau perubahan data yang tidak sah atas data atau eksperimen meskipun hanya sebagian. Yang ketiga, plagiarisme atau mengambil karya orang lain tanpa atribusi. Plagiarisme terjadi ketika seseorang menggunakan kembali karya termasuk bagian orang lain, teks, data, tabel, gambar, ilustrasi, atau konsep, seolah-olah itu miliknya sendiri tanpa pengakuan eksplisit. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada semua pemateri. Adapun kesimpulan dari materi kali ini yaitu setiap penulisan makalah, jurnal skripsi maupun buku itu dapat menggunakan kutipan maupun tanda terima kasih terhadap pihak yang ikut serta dalam penulisan. Untuk penggunaannya tidak ada unsur paksaan tetapi untuk menghormati pihak yang membantu. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.